Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Aku harap semuanya baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firda Roihatul Jannah, NIM 2521054 dari kelas Tadris Bahasa Inggris A. Saya di sini akan menceritakan tentang sebuah kisah yang relate dengan kehidupan kita yang berjudul Misteri Teman Online. Penasaran kan? Mari kita simak. Sebuah kota kecil yang bernama Katpadi Junction, hidup seorang gadis yang bernama Sri. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama ayah dan ibunya. Ibunya bekerja di toko perhiasan, sedangkan ayahnya bekerja sebagai sopir taksi. Ibu dan ayah Sri sangat ingin anaknya pintar menggunakan komputer, sehingga ketika Sri menggunakan komputer, dia sangat senang. Sri sudah menganggap komputer sebagai temannya, karena setiap hari dia selalu berhadapan di depan komputer, baik untuk mencari informasi sekolah maupun mengirim email. Bibi Sri juga tinggal bersama mereka. Sebagian besar waktunya, dia hanya tiduran di depan TV sambil menayangkan film-film lama kesukaannya. Sri sangat suka permainan, bukannya permainan tradisional, melainkan permainan dari komputer. Dia juga bergabung di Friendster atau teman online sejak 3 bulan yang lalu saat usia dia tepat 13 tahun. Dia juga memiliki teman online. Dengan snack dan teh, dia mengobrol dengan temannya tersebut, menceritakan tentang kesehariannya. Saat itu, Sri sedang menceritakan bahwa dia sedang makan mie kambing kesukaannya dan teh. Lalu si temannya berkata, "Apa yang kamu lakukan selain makan?" Lalu Sri marah. Dia tidak terima kalau dia dikatai hanya makan saja. Lalu dia tidak menghubungi temannya itu selama beberapa hari, namun dia kangen. Saat dia ingin mengabari temannya, tiba-tiba muncul notif ada sebuah permintaan pertemanan baru. Saat dia melihat foto profilnya, dia melihat seperti seorang aktris yang sangat cantik. Lalu dia menerima pertemanan dan mulailah obrol-obrolan ringan. Sri menanyakan namanya. Ternyata dia bernama Chaitra. Lalu dia bertanya, "Di mana sekolahmu?" Si Chaitra berkata, "Sekolahku berada di sekitar sekolahmu." Sri kaget karena bagaimana si Chaitra tahu bahwa sekolahnya berada di sekolah dia. Namun si Sri positive thinking. Setelah pulang sekolah, bibinya memasakkan mie kesukaannya. Tetapi Sri tidak mau memakannya. Bibinya bertanya-tanya, "Apakah kamu sakit? Ini kan makanan kesukaanmu." Sri menjawab, "Tidak bibi, hanya saja aku memiliki banyak tugas dari sekolah." Lalu si bibi menyuruh Sri untuk pergi ke kamarnya untuk mengerjakan tugasnya. Setelah Sri pergi ke kamarnya, bukannya dia mengerjakan tugas, melainkan dia mengobrol dengan Chaitra. Di sela-sela obrolannya, Chaitra meminta foto selfie Sri. Namun Sri berkata, "Aku tidak mempunyai ponsel kamera." Lalu Chaitra menawarkan, "Bagaimana kalau kita bertemu pada hari Minggu? Aku akan memberimu ponsel lamaku." "Benarkah? Di mana kita bertemu?" Antusias Sri. "Bagaimana kalau di stasiun kereta api?" Lalu tiba-tiba Bibi Sri datang ke dalam kamar Sri dan menanyakan, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sri tampak kaget. Lalu bibinya melihat isi chat dari Chaitra dan Sri. Si bibi melihat foto profil Citra dan dia berkata, "Bukankah ini Mandu, artis kesukaanku?" Lalu si Sri berkata, "Bukan, ini temanku, teman baruku." Lalu Bibi Sri berkata, "Bukankah ini sudah jelas? Ini adalah Mandu. Ini foto diambil waktu dia SMA. Dia sekarang sudah seumuranku." Tapi Sri kekeh. Dia bilang, "Dia seumuran denganku, Bibi." Lalu si bibi keluar dari kamar Sri dan Sri bingung. Lalu dia bertanya kepada Chaitra, "Berapa usiamu?" Chaitra bilang, "Sudah kubilang, aku seusia denganmu. Aku 13 tahun. Lalu Sri berkata, "Baguslah kalau begitu, pertemanan memang harus seumuran." Kemudian Sri mengalihkan topik dan bilang bahwa anting Chaitra sangat cantik dan dia ingin melihatnya waktu dia bertemu pas hari Minggu. Lalu Chaitra mengiyakan permintaan tersebut, tetapi ada syaratnya,
yaitu Sri harus datang sendiri waktu ia bertemu. Sri bertanya, "Mengapa harus sendiri?" Citra bilang, "Karena aku juga akan datang sendiri." Namun, pada saat dia akan mengetikkan OK, dia teringat bahwa dia tidak menemukan sekolah lain yang dimaksud oleh Citra. Tapi Citra sudah offline. Sri berpikir, apakah teman barunya ini berbohong? Tetapi, kenapa dia berbohong? Dia sangat bingung, dan dia berniat ingin menanyakan kepada Bibi. Lalu, Bibi, "Ya, kenapa? Ada apa sayang?" kata Bibi Sri. Lalu, si Sri menceritakan semuanya kepada bibinya tanpa terkecuali. Keesokan harinya, Sri dan bibinya pergi ke stasiun. Sebelumnya, Bibi pergi ke kantor untuk menemui manajer untuk meminta bantuan dia. Sri menunggu bibinya di rel kereta. Banyak penumpang kereta yang turun, tetapi tidak ada yang mirip dengan Citra. Kemudian, ada seorang pria yang seusia dengan ayahnya mendatangi dan memanggil, "Sri, senang sekali bertemu denganmu." Sri tergagap. Siapa kamu? Kamu bukan Citra?" "Tidak, aku seorang paman yang suka berteman dengan gadis-gadis muda sepertimu," ucap orang tersebut sambil ingin memegang tangan Sri. Tapi tiba-tiba manajer stasiun dan Bibi Sri datang. Pria tersebut terkejut karena ternyata Sri tidak datang sendiri, melainkan membawa 2 orang dewasa. Bibi Sri memukul orang itu dan dia berusaha lari ke gerbong kereta yang akan berjalan. Manajer stasiun bergegas mengejar pria itu tetapi sudah menghilang di keramaian. Akhirnya mereka pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Polisi bilang dia akan menyelidiki kasus cybercrime ini. Dari cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya, yaitu kita harus berhati-hati dengan orang yang baru kita temui, terutama orang yang kita temui dari situs online. Kita boleh saja berteman dengan orang di sosial media kita, tetapi kita juga harus tetap berhati-hati. Jadi mungkin sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam cerita-cerita saya ataukah ada versi-versi lain yang mungkin hampir mirip ceritanya dengan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.